Banjir selalu menyertai saat hujan mengguyur daerah Jakarta dan sekitarnya. Berbagai cara ditempuh untuk mengatasi banjir, mulai dari normalisasi waduk dan sungai, pengerukan kali, pembuatan sodetan, hingga rekayasa cuaca. Apa saja program yang telah sukses dilakukan dan apa saja yang belum membuahkan hasil? Kita segera membahasnya bersama Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI, Sarwo Handayani, melalui sambungan telepon, dan pengamat perkotaan Elisa Sutanujaya. Selamat siang Ibu Yani dan selamat siang Mbak Elisa. Ya, selamat siang. Terima kasih telah hadir di studio kami. Ya, ini kita ke Ibu Yani dulu ya sebelum ke Mbak Elisa. Ibu Yani, dari semua program penanggulangan banjir di Jakarta, mana saja yang sudah sukses merendam genangan air? Baik Mbak, kalau mengenai pengendalian banjir, perlu dicatat Mbak ya, Jakarta tidak akan bebas dari banjir. Karena memang Jakarta itu daerahnya sebagian besar berada di dataran rendah. Jadi yang Jakarta lakukan adalah mengendalikan banjir supaya sedikit mungkin berdampak pada kehidupan masyarakat. Oke, jadi yang sudah mulai sukses dikendalikan dari genangan air itu apa saja kalau misalnya Jakarta tidak bisa terbebas dari banjir? Kita lakukan pengendalian melalui program-program yang struktural. Struktural itu misalnya membangun sifatnya fisik ya Mbak ya, membangun saluran-saluran, memperbesar saluran, membangun waduk, membangun resapan air dan sebagainya. Tapi ada juga yang non-struktural. Non-struktural itu menyangkut misalnya perilaku masyarakat, kemudian mempertahankan kawasan hijau, kemudian juga menambah luas lahan hijau. Nah, ini kita lakukan secara bersama-sama. Saat ini kita sudah lakukan misalnya menormalisasi waduk-waduk. Sekarang masih terus berjalan, mengeruk waduk tersebut supaya kapasitas tampungnya cukup lebih besar. Kemudian juga memperbaiki saluran drainase kota supaya genangan itu cepat terserap. Kemudian juga bersama pemerintah pusat lakukan normalisasi sungai-sungai Jakarta. Memang ini belum selesai Mbak, karena ternyata banyak sekali pemukiman dari saudara-saudara kita yang kurang mampu yang harus diberikan dulu tempat penampungannya. Nah, sekarang ini ada program Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Sunter. Nah, ini masih dalam proses berjalan. Oke, kita ke Mbak Elisa ya, Ibu Yani ya. Oke, menurut Mbak Elisa, dari pendapat Anda, menurut Ibu Yani itu bahwa penanggulangan banjir ini dari struktur dan non-struktural. Pendapat Anda? Saya sepakat dengan Ibu Yani, memang harus untuk jangka pendek atau jangka menengah yang bisa dilakukan hanya memang dua itu ya, karena memang kembali lagi Jakarta tidak akan pernah bebas banjir karena nggak cuma hanya di dataran rendah, tapi dia 30-40% wilayahnya dari bawah permukaan laut gitu. Jadi dengan kata lain kita sebagai warganya harus menerima bahwa Jakarta akan banjir terus. Banjir, tapi yang sekali lagi yang diminimalisir adalah berapa lama genangannya, berapa luas jangkauan genangannya, dan itu yang bisa direkayasa gitu. Nah, itu yang sekarang yang hendak dilakukan oleh Pemprov DKI dengan adanya normalisasi dan lain-lain yang saya rasa cukup berhasil, yaitu ya misalnya normalisasi waduk fluid yang mulai sudah berjalan dan mungkin walaupun belum selesai karena masih banyak yang belum selesai, itu sudah memperlihatkan banyak hasil kalau kita lihat dari peta genangan dan peta banjir dari tahun lalu dan sekarang ya. Kalau kita lihat jumlah genangannya menurun drastis, walaupun memang tahun lalu kita ada bencana sedikit karena ada dinding yang jebol ya. Tapi kalau misalnya tahun ini mungkin mereka Pemprov dan Kementerian PU yang bertanggung jawab dengan banjir Kanal Barat atau yang di Latohari, mungkin mereka melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tapi menurut Anda apakah mereka sudah sukses untuk menanggulangi? Saya rasa kalau nilai sukses nggak bisa dinilai sukses apa enggak, ini nggak bisa hitam putih pasti sukses 100% atau enggak, tapi kita juga lihat apakah Pemprov DKI punya beberapa poin milestone yang harus dicapai. Nah, mungkin kita lihat sukses dari situ. Kita juga memahami, saya juga memahami ya tepatnya bahwa kita tidak bisa membalikan telapak tangan untuk bilang itu sebagai sukses gitu. Tapi kita melihat upaya mereka, memang selalu ada upaya gitu. Cuma saya ingin melihat upaya Pemda DKI pada saat musim kemarau gitu, supaya
jangan kaget saat hujan pada saat musim hujan terlalu meluap begitu ya. Ya, misalnya saya baca di dari BNPB, BNPB, mereka bilang mereka menganjurkan untuk rekayasa cuaca di bulan Desember. Cuma mereka tidak bisa karena masalahnya baru ada situasi tanggap darurat dari Pemprov baru dikeluarkan oleh Pak Jokowi beberapa hari sebelumnya. Jadi mereka tidak bisa lakukan rekayasa cuaca pada Desember gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Baik, Elisa, kita harus break dulu dan Ibu Yani kita harus break dulu ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang dan kita lanjutkan dialog kita bersama Ibu Yani dan Mbak Elisa. Kita ke Ibu Yani lagi ya. Ibu Yani, tadi Anda mengatakan bahwa Jakarta ini tidak akan bisa terbebas dari banjir. Tapi apakah sudah diminimalisir dan daerah mana saja yang sudah mulai tidak banjir begitu? Iya Mbak, kita mungkin ingat beberapa tahun yang lalu kawasan timur, utara itu selalu tergenang banjir. Kemudian dengan adanya kanal banjir timur, beberapa atau sebagian besar yang dulu tergenang banjir itu sudah berhasil tidak lagi mengalami banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya kembali ingin mengingatkan bahwa Jakarta itu tidak bisa mengendalikan banjir sendiri. Jadi kita sangat tergantung dari hulu Jakarta itu, yaitu Depok, Bogor, Jawa Barat, Banten lah ya kalau dalam skala provinsinya. Karenanya kita harus bersama-sama, tadi nggak cuma dengan masyarakat, tapi dengan pemerintah sekitar Jakarta. Nah, saat ini kita sedang mempersiapkan hal tersebut, tentunya dengan bantuan pemerintah pusat, karena banyak sekali program yang kelihatannya memerlukan dana yang luar biasa. Begitu ya. Lalu Ibu Yani, seperti apa koordinasinya antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak-pihak penopang seperti daerah Bekasi, Depok, Jawa Barat, dan Bogor? Nah, sekarang kita baru dalam skala kecil. Skala kecil itu misalnya memberikan bantuan hibah ya untuk membantu Jakarta dalam penanganan banjir dan macet. Tapi itu kecil sekali, hampir tidak ada artinya. Nah, sekarang saat ini setelah pemerintah pusat mengupayakan untuk membangun sodetan dari Ciliwung ke kanal banjir timur, kita berpikir bahwa sodetan itu mestinya adanya di hulunya lagi gitu. Jadi nggak cuma sodetan, tapi juga waduk. Perlu saya sampaikan bahwa air yang kapasitas Ciliwung, karena Ciliwung yang paling besar mendatangkan air ke Jakarta selain dari Pesanggrahan, itu ternyata ada lebih kurang 600 meter kubik per detik yang harus kita selesaikan dari hulu. Nah, ini kita sedang rapatkan bersama dengan pemerintah pusat, bersama dengan Banten dan Jawa Barat, bagaimana apakah kita membangun sodetan terus mengalirkan air itu ke Kali Cisadane, karena ternyata Cisadane itu juga mengalami hal yang mirip Ciliwung, kapasitasnya juga terbatas, jadi kita cuma bisa ngirim 300 meter kubik air per detik. Jadi 300 lagi kemana? Program pembuatan sodetan Kali Ciliwung ini ke banjir Kanal Timur belum dilaksanakan karena koordinasinya memang kurang begitu dari berbagai pihak? Bukan, kalau dengan Kanal Banjir Timur Mbak, sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan. Tetapi tidak cukup sodetan itu hanya dengan Kanal Banjir Timur, karena air yang harus disalurkan dari Ciliwung itu cukup. Ya, terputus, kita langsung ke Mbak Elisa. Ini Mbak Elisa, tanggapannya bagaimana? Ya, tadi kita lihat kata menurut Bu Yani kita hanya bisa menampung 300 meter kubik per detik. 300 meter kubik itu entah berapa kali lapangan bola ya. Saya lihat tadi lagi menghitung karena itu besar sekali jumlahnya. Nah, sementara berarti 300 meter kubiknya harus dikemanakan lagi. Nah, itu mereka mau memberikan solusi dengan membuat bendungan di luar Jakarta. Jadi yang sekarang sedang Pemprov DKI lakukan ada dua hal, dua sodetan. Satu sodetan antara Kali Ciliwung, Sungai Ciliwung dengan banjir Kanal Timur, dan satu lagi sodetan entah di mana di luar Jakarta, mungkin dan tadi Ibu Yani menyebutkan bahwa yang ke banjir Kanal Timur itu sedang dilaksanakan. Ya, itu sedang dalam proses. Nah, yang mungkin akan dijadikan bendungan yang mungkin kita tunggu hasil dari pertemuan Bu Yani dengan Pemprov sekitar Jawa Barat dan Banten, karena itu sangat berpengaruh besar terutama dalam mengurangi debit yang masuk ke dalam Jakarta.
Karena memang penanggulangan banjir di Jakarta itu masih dalam taraf taraf engineering gitu. Mereka masih berusaha melakukan secara engineering. Belum berhasil, mungkin lebih susah lagi kalau yang misalnya dengan perubahan perilaku itu pasti lebih susah dan perlu waktu lama. Penegakan hukum itu juga susah karena itu juga perlu komitmen dari pemerintahnya sendiri untuk menghukum orang-orang yang misalnya terbukti membangun tidak sesuai dengan ketentuan atau dan sebagainya. Nah ini kalau saya menarik kesimpulan sepertinya untuk menanggulangi banjir ini sangat sulit ya di Jakarta ya. Makanya saya bilang tadi solusinya jangka pendek saja ini sementara karena hanya berdasarkan infrastruktur yang baik, tapi tidak mengubah secara keseluruhan perilaku dan lain sebagainya. Baik, Mbak Elisa, kita harus break lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai pariwara. Dalam catatan sejarah, Jakarta dilalui oleh 13 sungai besar yang bermuara di Teluk Jakarta dan menyebabkan Jakarta selalu kebanjiran. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan mengatasi banjir tidak hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah pusat. Berikut ini adalah 13 kali utama yang ada di Jakarta: Kali Mukefart, Kali Angke, Kali Pesanggerahan, Kali Grogol Barat, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Baru Barat, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Krukut, dan yang terakhir yaitu Kali Baru Cakung. Sementara itu, ini adalah pernyataan Jokowi tentang penanganan banjir. Ya, dan di segmen ini kita juga akan berbincang bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Dardak. Selamat siang. Ya, baik Pak Dardak, kita langsung saja ya. Pak Dardak, ini dengan program pembuatan sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur ini bagaimana? Apa kendalanya dalam pelaksanaannya? Ya, intinya kalau kita lihat daerah-daerah rawan genangan di Jakarta, ini yang kita upayakan, kita turunkan jumlahnya tentunya ya. Di samping upaya kita yang sifatnya non-struktural, juga yang struktural ya, yang maksudnya fisik ya. Dan salah satunya kalau kita identifikasi kan di sepanjang Ciliwung itu ya. Tapi Ciliwung yang di selatannya pintu Manggarai ya. Nah, karena yang setelah pintu Manggarai kan ada kanal banjir barat. Nah, di Ciliwung sekarang ini sudah mulai dilakukan untuk normalisasi, jadi dilebarkan sekitar 50 meter sehingga bisa jadi menampung. Intinya yang kanal banjir timur itu sudah atau dalam pengerjaan begitu ya Pak Dardak? Kalau kanal banjir timur sudah selesai, mulai dari Cipinang sampai ke Marunda. Nah, panjangnya 2-3,5 kilo, dan itu kalau kita lihat daerah-daerah rawan genangan seperti di Cipinang, di Sunter, di beberapa yang di utaranya sungai atau kanal tadi itu sudah relatif berkurang signifikan. Nah, sekarang yang besar di Ciliwung tadi yang kita lihat termasuk di Kampung Pulo dan lain-lain ya, yang sekarang genangan yang memang di situ daerah kayak Palung ya, agak rendah itu. Kapasitas yang ada sedang kita bangun, tapi untuk menolong tadi 60 meter kubik kita alirkan dari situ menuju kanal banjir timur. Yang kalau kita amati sekarang ini kan juga kanal banjir timur debit yang ada nggak lebih dari separuh dari kapasitas yang ada ya, jadi masih bisa menampung tambahan dari Ciliwung. Nah, untuk itu sekarang ini sudah mulai kontrak sudah ditandatangani untuk menyudet ya dari titik sekitar Otista 3 itu ya, Otista 3. Oke, ini Pak Dardak, rencananya sodetan Kali Ciliwung ini selesainya kapan? Tahun depan selesai. Tahun depan dipastikan ya. Oh, iya dan dong, daerah mana saja memang ini baru akan mulai sekarang terselamatkan? ini sudah baru tanda tangan kontrak. Oke, dan daerah mana saja yang akan terselamatkan Pak Dardak? Ya, intinya yang di kawasan Ciliwung tadi ya, mulai dari pintu di
Jalan Simatupang itu ya, itu sampai dengan titik pintu Manggarai itu kan kita normalisasi ya untuk Sungai Ciliwungnya, plus di titik Otista kita sudet masuk ke Sungai Cipinang dan masuk ke Kanal Banjir Timur gitu. Nah ini yang tentunya di daerah-daerah di utaranya dan di sekitar Ciliwung tadi yang tentunya bisa dikurangi jumlah rawan genangannya. Oke, kita ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, ini sodetan Ciliwung ini akan seefektif apa mengurangi banjir? Jadi kita mungkin balik sedikit ya, banjir Kanal Barat, Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur itu bentuknya kayak tapak kuda, kayak huruf U gitu ya. Kalau misalnya disatukan, cuma saat ini antara Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur tidak bersatu gitu, karena Sungai Ciliwung ke arah Kanal Banjir Barat, setelah itu Kanal Banjir Timur sendiri, karena memang aliran sungai yang disodotnya adalah berbeda. Yang sekarang dilakukan oleh Kementerian PU dan pemerintah DKI dalam hal sodetan adalah penyambungkan, walaupun tidak secara langsung Kanal Banjir Barat bertemu dengan Kanal Banjir Timur. Tetapi akhirnya akan seperti menyatu gitu di Sungai Ciliwung. Akhirnya yang karena di Sungai Ciliwung itu tadinya dahulu kala itu lebarnya konon 200 meter, sekarang kan menyempit jadi ada cuma 20 meter, 30 meter, sehingga debit air yang mengalir dari hulu itu tidak bisa tertampung, akhirnya meluber kemana-mana. Nah ini yang sedang dilakukan oleh Kementerian PU dan Pemprov DKI, yaitu supaya mengalirkan sedikit, yaitu 30 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur yang memang sangat besar sekali dan kapasitasnya masih besar gitu. Nah itu yang sedang mereka lakukan, tapi tentu saja belum bisa, mungkin kalau kita dengar dari Ibu Yani hitung-hitungan sebelumnya masih ada 300 meter kubik, berarti masih ada 270 meter kubik lagi yang harus dikemanakan. Dan itu masih PR begitu ya Mbak Elisa ya? Kurang lebih begitu. Baik Mbak Elisa dan Pak Dada, kita harus break lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tapi sebelum kita lanjutkan dialog, berikut kita lihat dulu apa saja tugas Kementerian Pekerjaan Umum selain membuat sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Ya, selain membuat sodetan Kali Ciliwung, Kementerian Pekerjaan Umum pun memiliki sejumlah tugas, yakni menormalisasi kali Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Kemudian penambahan satu pintu air Manggarai dan Karet. Selain 3 kali yang disebutkan tadi, Kementerian PU juga memiliki tugas normalisasi Kali Ciliwung dan Ciliwung Lama. Dan ada juga paket Jakarta Emergency Dredging Initiative. Ya, baik, kita ke Pak Dardak dulu ya Mbak Elisa ya. Pak Dardak, tadi kan kita membahas mengenai sodetan Kali Ciliwung. Ini bagaimana dengan pengerukan kali? Sudah sejauh mana ini pengerukan kali? Intinya gini ya, tapi kami tekankan yang tadi sementara. Jadi sudetan itu kalau banjir bisa menampung tadi 30 meter kubik kali 2, jadi 60 meter kubik per detik ya. Dan setelah itu dibuang 60, tadi kan disampaikan Mbak Elisa bahwa lebar Sungai Ciliwungnya sekitar ada yang 10-20 meter ya, yang sekarang ini. Itu juga kita lebarkan sekitar 50 meter, sehingga Ciliwungnya sendiri juga kita naikkan lagi gitu kapasitasnya ya, dari sekitar rata-rata 180 meter kubik per detik kapasitas sekarang menjadi di atas 500 meter kubik per detik. Jadi 2 yang kita tangani, di samping kalau memang sudetan tadi 60 meter kubik per detik, tambahannya menjadikan yang 19 kilo yang tadi saya sampaikan menjadi 500, tepatnya sekitar 570 meter kubik per detik. Nah ini untuk sudetan. Yang lain tadi kita normalisasi dan melebarkan juga untuk Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Ini memang sedang berjalan. Kita bisa mengidentifikasi kayak misalnya Pesanggerahan ya, daerah Keplu, segala ini yang sudah relatif sudah selesai, itu kan juga sudah berkurang ya daerah genangannya gitu ya. Tapi kalau yang belum, karena memang ada masalah tanah ya, kita harapkan tanah ini cepat diselesaikan. Kita mohon dukungan memang dari DKI Jakarta, dan di situ sekaligus juga tentunya ada pengurukannya ya di sungai-sungai tadi yang sekarang ini berjalan gitu. Jadi pembebasan tanah di samping wilayah
DKI, yang utama DKI tentunya, yang Sunter dan di Pesanggerahan, sebagian Angke, dan sebagian dari Tangerang dan Tangerang Selatan. Oke, kita ke Mbak Elisa. Mbak Elisa, berarti ini masalahnya kenapa tersendat begitu karena masalah pembebasan tanah begitu ya, pembebasan lahan. Iya, itu juga diwajibkan dalam kalau nggak salah itu mungkin dalam satu paket kerjaan tadi yang JD yang Jakarta Emergency Dredging Initiative yang dibiayai oleh sebagian oleh World Bank. Itu juga ada RPF, Resettlement Program. Jadi mereka harus tidak boleh sembarangan menggusur, mereka harus menyediakan tempat sebelum mereka bisa melakukan pekerjaan. Nah, itu memang memerlukan beberapa waktu gitu. Jadi ini mungkin masih menjadi hambatan di bagian soal tanah itu. Sementara kalau satunya lagi mengenai yang Ciliwung juga itu juga pasti ada hambatan dalam pembebasan lahan juga, dan apalagi banyak sekali hunian di sepanjang Ciliwung, dan seharusnya ada pembinaan bagi masyarakat sekitar begitu ya Mbak Elisa ya. Agak cukup susah untuk bisa dilakukan, dan sebenarnya bisa terjadi banjir itu ya karena ada beberapa hal ya. Jadi banjir itu terjadi apabila jumlah air yang ada di permukaan itu lebih besar daripada jumlah yang diresapkan dan jumlah yang dialirkan dan jumlah yang menguap gitu. Nah, kalau misalnya itu lebih, otomatis banjir gitu. Nah, ini yang sekarang dilakukan oleh kementerian, pemerintah DKI dan sebagainya itu hanya di jumlah yang dialirkan. Cuma saya hanya khawatir saja karena kecenderungan lahan di Jakarta itu adalah dia turun terus, land subsidence, malah ada beberapa daerah yang seperti di Cikarang atau di Jakarta Utara. Cikarang memang bukan Jakarta, itu bisa 15 cm per tahun. Jadi tidak mungkin iya, saya cuma khawatir aja nanti ya? Begitu turun lagi permukaan sungai kan juga dia akan turun juga kan semuanya, nanti airnya begitu dia nggak bisa dikeluarkan ke laut kan kalau misalnya lautnya pasang dan sebagainya. Oke, berarti intinya Jakarta tidak bisa terselamatkan dari banjir begitu Mbak Elisa? Seperti yang sudah dibilang dari awal oleh Bu Yani dan saya, memang selamanya tidak akan bebas banjir. Tapi semoga program ini bisa membantu dan meminimalisir begitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Baik Pak Dardak, terima kasih banyak atas informasinya, dan Mbak Elisa juga. Ya pemirsa, demikian Dialog Jurnal Siang, tetaplah bersama kami.